Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM 211110140404. Ingin menjelaskan tentang pengertian pengelolaan kelas di sekolah dasar. Menurut Syaiful Bahri Jamah, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses interaktif edukatif. Dan untuk selanjutnya yaitu ada pengertian dari beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas di sekolah dasar. Ada beberapa, yaitu diantaranya pendekatan resep. Pendekatan resep yaitu dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang selanjutnya itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa dalam setiap pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran akan dapat mencegah masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah yang terjadi. Yang ketiga yaitu ada pendekatan perubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Selanjutnya yaitu pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Yang selanjutnya pendekatan ancaman. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Untuk yang terakhir yaitu pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan dan di mana saja. Peranan guru disesuaikan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal itu tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya itu pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses pendekatan atas suasana emosional dari hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik dan positif antara guru dengan peserta didik atau antara peserta didik dengan peserta didik. Yang selanjutnya pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Yang terakhir yaitu pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis atau electic approach ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan. Untuk selanjutnya yaitu model-model pengelolaan kelas di SD. Yang pertama yaitu model humanistik. Menurut Carl Rogers, model humanistik dalam pengelolaan kelas menekankan pada faktor keunikan setiap individu pembelajar. Pada model ini, intervensi pembelajar sangat dikurangi, bahkan lebih menitik beratkan pada partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas, sistem supervisi, dan pengembangan internal individu pembelajar. Yang selanjutnya yaitu model behavioristik. Teori operant conditioning Skinner model behavioristik pada pengelolaan kelas menekankan pada peran vital pembelajar dan arahan atau instruksi dari pembelajar. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa perilaku menyimpang merupakan hasil dari kegagalan untuk mempelajari perilaku yang diinginkan. Model ini mengajarkan adanya atau diberlakukannya konsekuensi perilaku dalam usaha meminimalisasi masalah di kelas. Di samping menggunakan perilaku-perilaku tersebut untuk mengkoreksi jika perilaku menyimpang tersebut diulang atau terjadi kembali. Untuk selanjutnya yaitu model demokratis. Kounin dan Diracourse model demokratis juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual pembelajar dan bahkan menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Pada model ini, para pembelajar diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mengelola kelas mereka. Yang terakhir yaitu model konstruktivis. Model ini merupakan terjemahan dari konsep
Deporter, yaitu mengkonstruksi lingkungan yang mendukung sebagai pancaran dari aliran konstruktivis. Tentunya model ini lebih berpihak pada pendekatan pembelajaran student-centered seperti pada model humanistik dan model demokratis. Untuk selanjutnya yaitu terima kasih semuanya. Thank you. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan walaupun hanya sedikit pembelajaran yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.